hanya melihat sejarah 30 tahun di mana Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto berhasil mengangkangi demokrasi sampai puluhan tahun menjadi presiden, yang ujungnya juga berakhir dengan amat sangat buruk dan tragis. Penyakit kita tuh bukan di konstitusinya kok. Penyakit kita tuh di undang-undang yang curang. Tentara yang memaksa orang untuk memilih, yang memaksakan diri fungsi dan sebagainya. Tentara Orde Baru ya, tentara sekarang ya. Soekarno lu berulang kali, saya bukan pencipta Pancasila, saya itu pengganti Pancasila. Karena Pancasila itu udah ada dalam masyarakat Indonesia. Apa itu? Gotong royong. Kalau kita melihat MPR Pak, dari zaman dari awal Presiden Soekarno hingga sekarang, Pak Emil melihatnya seperti apa nih posisi dan kebijakan-kebijakan yang diambil MPR? MPR kita kan, MPR ini sebenarnya terkait langsung dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Sekarang kan MPR praktis hanya menjadi lembaga tinggi negara. Tugasnya hanya dalam memperbarui isi konstitusi, melantik presiden atau memilih presiden. Ya, melantik presiden, memilih yang enggak. Kalau dulu MPR itu lembaga tertinggi negara. Dia meliputi anggota DPR, fraksi daerah, golongan fungsional, semua masuk di situ. Nah, sekarang kan ribut orang untuk 3 kali untuk menambah masa jabatan presiden. Kemudian juga muncul lagi untuk memperkuat DPD menjadi semacam kongres. Timbul lagi pemikiran untuk menjadi negara federal, macam-macam keluarlah kepentingan di situ. Nah, di lain pihak saya coba melihat dari awal. Undang-Undang Dasar 45 kita yang menentukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang terdiri dari DPR, urusan daerah, golongan fungsional, yang tugasnya adalah di situ memilih presiden, melantik presiden, mengeluarkan ketetapan MPR yang lebih tinggi dari undang-undang, dan juga membuat garis-garis besar haluan negara. Nah, kenapa dulu kok begitu bentuknya? Dulu kan founding fathers yang menjalankan. Soekarno ada BPPKI segala macam, tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, tokoh-tokoh politik. Tapi saya hanya melihat pada saat itu yang namanya vested pribadi atau vested golongan tuh hampir nggak ada. Bahkan vested keagamaan pun sangat cair waktu itu. Tatkala Piagam Jakarta juga mau dirubah karena ada keberatan dari saudara-saudara kita di sebelah timur, Soekarno bicara dengan NU, dengan Masyumi, dengan macam-macam, nggak ada masalah waktu itu. Karena semua cita-citanya sama, menuju Indonesia merdeka, menciptakan jembatan emas untuk membangun Indonesia. Vestednya nggak ada. Nah, kalau tahun 99 saya sebagai salah satu pelaku di situ, saya melihat agak kotor ya permainan perubahan konstitusi pada saat itu. Saya hanya ingat di depannya gedung Bunda, di depannya saat kita breaking session segala macam istirahat, itu puluhan yang katanya pengamat, yang katanya wartawan, tapi banyak wakil-wakil dari kedutaan besar, saya kenal juga mereka semua, memberikan pengaruh-pengaruh agar katanya demokrasi di Indonesia lebih berkembang, katanya lebih berkembang. Jadi mesti adalah waktu itu DPD, presiden dipilih langsung, masa cuma 2 kali, dan lain-lain dan lain-lain. Tapi segala macam kepentingan waktu itu bercampur di situ, sampai muncullah undang-undang yang konstitusi yang seperti sekarang yang menentukan tempat dan menentukan MPR. Tatkala itu DPR itu pecah 2, waktu MPR pecah 2. Yang setuju betul perombakan dan yang kurang setuju. Kebanyakan dari kita setuju bahwa presiden hanya dipilih 2 kali, termasuk PDI Perjuangan itu.
sebetulnya itu juga kurang tepat ya. Karena hanya melihat sejarah sesaat, hanya melihat sejarah 30 tahun di mana Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto berhasil mengangkangi demokrasi sampai puluhan tahun menjadi presiden. Yang ujungnya juga berakhir dengan amat sangat buruk dan tragis. Seperti itu. Mesti ada krisis moneter, macam-macam. Jadi saya melihat kalau soal kemurnian, MPR versi tahun 45 itu jauh lebih murni daripada fungsi MPR sekarang. Artinya kalau diterapkan yang dulu dengan sekarang masih bisa, Bang, masih relevan ya, artinya konsep MPR yang dulu. Kalau bisa dibuka lagi catatan atau notulen, saya selalu mengatakan penyakit kita tuh bukan di konstitusinya kok. Penyakit kita tuh di undang-undang yang curang. Tentara yang memaksa orang untuk memilih, yang memaksakan diri fungsi dan sebagainya. Tentara Orde Baru ya, tentara sekarang ya. Kan pemaksaan waktu itu. Siapa dulu yang nggak berani? Coba siapa di MPR yang berani tidak milih Soeharto? Satu-satunya yang berani saya ingat dulu ada seorang tentara, Brigjen. Entah siapa namanya, saya masih udah almarhum bisa. Dia malah bukan Soeharto nggak jadi presiden. Dia malah mencalonkan wakil presiden yang bukan dipilih oleh Soeharto. Dulu kan presiden, Wapres ditentukan oleh presiden. Nah, tidak seimbang karena waktu itu anggota tuh juga takut. Ngomong lain bisa dipecat, bisa dimatikan ekonomi. Masih ingat nggak petisi 50? Iya, Sadikin dan kawan-kawan. Sadikin dan kawan-kawan tidak punya kekuatan politik lagi. Bahkan ekonomi pun dipersulit. Yang lebih jahat dari Orde Baru, anak cucunya pun diganggu ekonominya. Nggak boleh bisa buka usaha. Nggak bisa buka usaha dan sebagainya. Ya, ditutup. Nah itu yang waktu itu harus diperbaiki. Kita bikin pemilu yang jurdil lah. Nah, kalau pemilu yang udah ada udah bagus. Nggak perlu ganti-ganti macam-macam. Kalau mau ganti, Amerika perlu ratusan tahun loh untuk merubah amandemen. Kita waktu itu baru 45 tahun, belum 5 tahun, belum 50, udah mau rubah lagi. Dan rubahnya juga sedemikian drastis. Kalau Pak Emil melihat sekarang nih MPR fungsinya, artinya yang setelah direduksi seperti itu Pak ya, dikurangi gitu. Apakah harus dirubah lagi menjadi semula seperti zaman Orla atau Orba? Tinggal bagaimana kita penerapannya dan undang-undangnya gitu. Menurut Emil seperti apa? Saya melihatnya, nomor satu kita lihat dulu. Kalau pemilunya udah beres, ini bagaimana? Nah, saya juga akui sekarang karena dengan sistem demokrasi kebablasan begini, ya, kepentingan-kepentingan di dalam DPR kita juga sangat beragam jadi. Sehingga kalau kita hanya mempercayakan pemilu aja sulit juga. Penyakitnya ada kalau kita robah, kita kembalikan lagi ke seperti zaman dulu full gitu ya. Yang memilih MPR lah gitu. Yang memilih MPR dari banyak orang. Nah, cuma orang-orang yang sekarang dan orang-orang yang zaman dulu kan beda. Iya. Sekarang kan wah udah ada medsos, ada ini, hoax yang begitu banyak. Sudah tidak semudah dulu ya. Sehingga mengganti 100% kembali seperti dulu, saya juga khawatir. Tapi bahwa kita sekarang harus punya garis-garis besar haluan negara, itu mutlak harus ada. Sebagai satu pedoman nih Pak. Bagi satu pedoman untuk jangka panjang. Tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun mesti ada itu. Jangan tiap ganti presiden berubah, tiap ganti presiden berubah. Kadang-kadang ganti presiden berubah, jalan 2 tahun presidennya lupa. Apa garis besar haluan dia? Udah berbeda lagi. Nah ini yang mesti dilihat dulu, garis besar haluan negara. Kemudian soal pemilihan presiden sebagainya, itu nomor 2 lah. Tapi sebutkan aja dimungkinkan dalam keadaan darurat untuk diperpanjang. Orang Amerika aja memperpanjang dan memaksakan harus 2 kali juga. Ya, quote and quote lah kita lihat. Soekarno dan founding fathers tahu banget hasil perjuangan kristalisasi keringat, darah dan air mata selama ratusan tahun. Itu tahu betul kan bangsa Indonesia tuh mestinya gimana. Apa bisa dikasih demokrasi penuh? Contoh kita lihat
Cina. Sekarang Xi Jinping unlimited, Iya. betapa majunya dia. Kita lihat Rusia, Putin unlimited, tapi masih tetap bisa diganti loh. Di Rusia tuh cukup demokratis, masih gampang masih bisa ganti Putin. Memang di Cina lebih keras mungkin, tapi nggak sekeras dulu lagi, militer nggak main tembak, nggak main apa. Dan begitu majunya dia. Pemilihan yang tidak dibatasi, pemilihan diserahkan 100% pada rakyat. Yang penting ya pemilunya mesti betul-betul jurdil, luber dan jurdil. Kemudian politisnya juga mesti ya makin lama mesti makin matang. Makin matang. Ya. Mesti melihat kepada rakyat lah. Ya lebih melihat pada ya kepentingan nasional, kepentingan bangsa. Itu bisa. Jadi dalam keadaan yang sekarang mengganti kembali ke yang lama sulit. Ya. Tapi tetap berpegang pada yang sekarang lebih buruk lagi. Menurut saya begitu. Nah, jadi apa nih solusinya? Kalau melihat kondisi seperti ini, ya artinya kita maju kena mundur kena nih Bang ya. Saya lihat solusinya barangkali bertahap lah. Kita bikin amandemen terbatas. Nomor 1 kita buat garis-garis besar haluan negara. Iya. Ini udah mutlak mesti ada nih, ya. Sehingga salah satu misalnya Jokowi mau bangun jalan tol seluruh Indonesia atau tol laut. Kalau itu udah dalam GBHN, siapapun presidennya dia harus lakukan itu kan. Karena bisa diganti begitu aja. Nah, kemudian kalau soal pemilihan presiden 2 kali, betul lah 2 kali boleh. Tapi mesti ada klausul. Kalau ada perang seperti di Amerika Serikat, Force major seperti sekarang. the force major seperti sekarang, boleh dipertimbangkan dengan tujuan MPR juga tentunya. Iya. Ya, seperti begitu. Tapi kalau untuk mengganti total saya juga sulit. Untuk kembali ke yang lama sulit, tapi yang lama menurut saya masih lebih baik dari yang sekarang. Lama cuma waktu itu penyakitnya. Soekarno itu cukup demokratis loh, boleh pemilihan umum, ya. Tapi kalau waktu zaman Soeharto, ridiculous, udah terlalu banyak, itu udah merusak. Sampai sekarang aja terasa, ya. Nah kalau sekarang jadi mau bagaimana ditanya, jangan ya. Barangkali kalau sepakat amandemen terbatas dulu, partai-partai besar sepakat, kita bikin amandemen terbatas dulu. Ini dan ini tidak boleh keluar dari itu. Jangan lagi nanti mau jadi negara federal, mau bikin kongres, mau bikin bicameral. Bangsa kita bukan begitu kok. Federal nggak cocok Bang ya, federal. Nggak cocok. Bangsa kita butuh pemimpin yang sentral. Coba Indonesia mulai maju sejak zaman siapa? Zaman Majapahit, Sriwijaya, kemudian Mataram, semua kan ada raja. Bang iseng-iseng ngomong nih, apa perlu emang kembali kita ke monarki tapi konstitusional gitu Pak? Ah kalau monarki nggak bisa, nggak ada orangnya. Darahnya siapa yang kita mau pakai jadi pegangan? Kalau kita mau lihat urut-urutannya kan, yang namanya negara itu awal muasalnya kan negara tuh dipimpin oleh Brahmacora, Iya. preman-preman. Kemudian tumbuh makin lama makin sopan, akhirnya cucunya makin pintar, mulailah timbul yang namanya kerajaan yang konstitusional. Tapi muncullah kemudian yang namanya feodalisme. Itu dilihat dari keturunan aja orang utama. Kemudian muncullah liberalisme, kebebasan. Ini sebetulnya dialektika nih. Maaf nih, saya bilang dialektika ini teorinya Marxis loh. Iya. Jadi rangkaian tesis, antitesis, sintesis. Ya. Selalu begitu Bang. Liberal juga jadi lewat, muncullah sosialisme. Sosialisme juga jadi terlalu kaku. Saya nggak mau membanggakan diri lah. Ya, kembali ke Pancasila. Kita Pancasila ini sebetulnya kan sintesis dari liberalisme dan sosialisme. Cuma sekarang kita pendidikan politik kurang, jadi nggak menyadari. Kalau dulu kan Soekarno tadinya cok cerita tentang itu. Saya masih SD aja udah agak ngerti, SMP, SMA saya ngerti, dan saya sangat mengerti itu setelah saya duduk di dalam. Saya melihat itu. Jadi inilah jalan yang memang. Nah, MPR kita ini kan yang sekarang antitesis dari yang lama. Iya. Cobalah kita bentuk sintesanya, bentuk baik-baik. Mungkin Sama-sama dewasa. mungkin sekarang sintesisnya seperti ini Bang, harus munculkan lagi antitesis bagaimana?
mengenai MPR. Kita bikin sintesis dulu, nanti antitesis nanti 50 tahun lagi dan 100 tahun saya udah nggak ada. Tapi dimungkinkan semua. Iya. Jadi kita selalu harus, saya yakin di dalam UUD 45 ada kok klausul untuk memperbaiki dan sebagainya. Ya. Nah, Bang, itu kan dari aspek sistem Bang ya. Kemudian dari aspek SDM-nya gimana Bang? Politisi sekarang ini harusnya seperti apa gitu? Itu kita bicarakan MPR berarti bicara tempatnya gitu kan, tapi pelaksanaannya seperti apa? Orang pandai ya sudah ada, tapi yang namanya politisi ya itu modelnya bersama ya di negara komunis, di negara liberal, negara kapitalis. Model-modelnya bisa ada di Amerika adalah beberapa yang idealis di Indonesia juga banyak yang idealis. Tapi mengumpulkan 500 orang idealis kan juga nggak mudah, karena sekarang kan semuanya udah serba komersial. Untuk menjadi anggota DPR aja berapa ongkosnya? Nah, untuk kembali Bang, seperti apa katakanlah keinginan kita ya, cita-cita luhur dari bangsa kita dulu gitu kan, mempersatukan bangsa, menggunakan ideologi Pancasila, bermusyawarah mufakat, bertemu dan sebagainya. Itu sekarang diperlukan apa? Karena tadi Bang lebih bicara udah ada semua serba komersial, ongkos untuk jadi politisi juga besar. Itu merubah sedikit. Saya mulai lihat ada partai-partai yang isinya anak-anak muda, mereka sudah lebih idealis saya lihat. Cuma kadang-kadang idealisme itu terkait juga dengan radikal. Iya. Oh iya. Ya, saya nggak bilang golongan agama lah. Ya. Banyak pemikir-pemikir yang nasionalis, tapi juga agak radikal gitu ya. Nah ini ya memang membentuk suatu bangsa, suatu negara tuh nggak mudah. Pelik ya Bang. Memang pelik, tapi berjalan dengan waktu. Ya, paling tinggal bilang. Yang penting ada tonggak-tonggaknya, kita bikinnya tonggak-tonggaknya. Ya. Bahwa nanti suatu saat dia kembali ke tonggak itu dia kembali. Atau mungkin seperti yang pernah kita wawancara bahwa Pancasila ini sebetulnya belum dipahami secara mendalam gitu Bang, sehingga orang masih separuhnya terus itu tadi lanjut dengan pemikiran liberalisme, kapitalisme, dan lain-lain. Karena aja kalau Pancasila. Soekarno lu berulang kali, saya bukan pencipta Pancasila, saya itu pengganti Pancasila. Karena Pancasila itu udah ada dalam masyarakat Indonesia. Apa itu? Gotong royong. Pancasila kalau diperes dari Pancasila jadi Trisila, jadi Ekasila kan gotong royong. Nah ini mungkin banyak nggak diketahui oleh generasi ini. Yang lucu kan waktu zaman Orde Baru, kayaknya Pancasila terus setiap hari. Sampai bikin P4 segala macam. Tapi dalam pelaksanaannya beda. Kita nggak boleh. Pancasila itu Pancasila udah dalam masyarakat Indonesia, yaitu. Pancasila jadi tamengnya. Jadi sebetulnya kita nggak usah teriak Pancasila. Kalau kita mau hidup sebagai orang Indonesia yang benar, ya udah Pancasila otomatis. Karena beginilah. Ya. Dari zaman dulu tuh ada tetangganya agamanya Kristen, ada yang agamanya Buddha, Hindu, ada yang agamanya Islam. Akur-akur aja kok. Kemudian ada famili susah, nggak punya beras, dia datang ke famili kaya dibantu. Jadi itu kan sifat orang ini saling tolong menolongan kan dari dulu udah ada. Soal agama udah masing-masing. Soal tolong menolong keadilan sosial ini udah ada. Keluarga nolong yang lebih susah, itu udah ada. Itu kan cerminan masyarakat. Yang merusak Pancasila ini sebetulnya budaya yang datang dari luar. Dulu ada budaya Eropa masuk Belanda macam-macam. Nah, sekarang budaya ekstremis dari Taliban. Budaya Arab. Nggak cocok itu. Nah repotnya budaya Arab itu dikaitkannya dengan agama ini sulit. Padahal tidak semua Padahal nggak semuanya. Orang Arab juga yang Kristen, yang komunis kan juga. Orang di Lebanon aja banyak yang ada Kristen Maronit, di Mesir juga Kristen Maronitnya juga kuat kok. Saya pernah baca satu buku, apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus tuh salah satu rabinya orang Kristen. Dia mengatakan agama ini memang harusnya manusia dengan urusan manusia dengan Tuhan ya. Kalau agama sudah menjadi organisasi, maka dia akan jadi rusak. Paulus yang bilang loh. Itu ada bukunya, saya bisa kasih contohnya itu. Jadi ya kadang-kadang kita diperangi oleh fanatisme agama yang sebetulnya agama itu urusan manusia dengan Tuhan. Karena agama juga di belakangnya ada kepentingan politik, Bang. Iya. Nah, bahwa mesti ada kiai, mesti ada ulama, itu penting dan wajib.
Karena siapa yang ngajarin? Iya. Mereka kan mempelajari, kemudian mereka ngajarin lagi ke kita ini. Harus ada itu, tidak bisa ditiadakan. Ya, memang kan dari Muhammad nggak ada organisasi agama itu nggak ada, Pak. Iya. Oke, Pak. Oke ya. Oke, makasih, Pak. Yuk.